1 ons ya, 1 ons. Nah, lensa tahu nggak 1 ons berapa kilo? Nggak tahu kan? Sama, kita lihat aja di Instagram kalau nggak tahu ya, karena bukan itu bahasan kita ya. Wow, Ngalahin DSLR tuh Kak, DSLR aja cuma 24 megapiksel. 108 megapiksel. Ini tembus pandang. Korupsi banyak sekali ya Pak di Sumsel ini ya. Banyak sekali Kak. Ya, tapi Apalagi yang masih Sriwijaya tuh Kak. iya, sampai Bang Sumsel Bapak juga dugaan korupsi Ada korupsi juga juga. terangkat di Kejati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat anak lensa. Lama sekali ya kita tidak ketemu di Lensa SN, anak lensa. Hampir 2 minggu ya Pak. Benar Kak. Terakhir video kita tentang siapa? Tentang Kak Wari itu Kak. Nah, tentang Kak Wari itu sempat menuai beberapa pujian pro dan kontra ya. Tapi apapun bentuknya itulah karya originalitas dari anak lensa. 2 minggu kita tidak ketemu, tapi hari ini kita ketemu lagi. Nah, di pertemuan kali ini di Anak Lensa Project, kami memang tidak menghadirkan narasumber. Ini sesuai dengan saran dari kameramen kami ya, Febri ya. Jadi setelah kami melakukan investigasi, menimbang dan mengayun, jadi kami hanya membahas terbitan-terbitan yang muncul di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Nah, kalau kita lihat di gadget ya, gampang sekali. Koran sn.com itu tinggal klik aja. Koran SN itu udah muncul ya, Pep ya? Iya Kak. Pep sering baca, Pep? Sering nggak? Yakin. Tapi tak sering baca, Pep. Tapi sering baca tuh. Tapi tidak tahu baca. Baca apa tuh, Pep? Di koran SN banyak tuh Kak. Ada Tuh, Pep. Habis otomotifnya. paket Kak. aku, Pep. Wah, belum dihidupin Pep paket. Oh. Jadi kita sedikit memberikan info ya. Koran SN itu sangat update ya, dari berita internasional, nasional, regional. Banyak rubrik yang di situ dibahas, ada wisata, budaya, otomotif, apalagi Pak? Ada pemerintahan, ada juga Kak. Ada politik, ada kriminal ya. Iya, Kak. Nah, mungkin karena kita tinggal di Lahat, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, ada suatu peristiwa yang cukup hangat ya. Tempo hari, sekitar 2 hari yang lalu itu Kasat Narkoba Polres Lahat itu sempat mengungkap kasus bandar narkoba. Yang ketangkap berapa kemarin BB, Pak? Ada 10 orang dengan BB 71,8 gram Kak. 71,8 gram, cukup banyak. Apresiasi buat Polres Lahat dari Anak Lensa Project ya. Namun ini bukan yang pertama kali ya prestasi yang dituai oleh Polres Lahat. Udah beberapa kali, bahkan di 3 bulan terakhir sudah banyak sekali ungkap kasus yang diangkat oleh Polres Lahat. Dan ini salah satu yang terbesar di 3 bulan terakhir, hampir 1 kilo ya Pepe kalau kita ini ya. Kalau itu dikit lagi 1 kilo tuh Pepe. Enggak Kak. Hah? 71 gram Kak. Hampir 100 gram, hampir 1 on. 1 ons ya, 1 ons. Nah, lensa tahu nggak 1 ons berapa kilo? Nggak tahu kan? Sama, kita lihat aja di Instagram kalau nggak tahu ya. Karena bukan itu bahasan kita ya. Walaupun bentuknya bahasan kita tentang ungkap kasus narkoba. Dan Sat Narkoba Polres Lahat ya, memang bisa diacungi jempol. Nah, untuk ungkap kasus yang kali ini adalah salah satu yang terbesar. Lebih tepatnya TKP penangkapan bandar narkoba ini di Lahat Tengah, di Kabupaten Lahat. Ada berapa TSK kemarin? Ada 10 TSK Kak. 10 TSK ya. 10 TSK yang tertangkap. Namun kasus ini masih dalam pengembangan. Bukan tidak mungkin akan ada tersangka-tersangka baru yang dibidik oleh Polres Lahat melalui tim walet yang saat ini sedang berterbangan ya, mencari bandar narkoba yang lainnya. Nah, selanjutnya jika kita berbicara lebih luas lagi tentang koran sn.com, jadi ada beberapa berita yang sangat menarik. Salah satunya ada 3 pelaku pembakar lahan ditangkap. Ini ada di Muratara. Kabupaten Lahat pun juga sedang konsen ya dengan karhutla ini ya. Ketiganya ditangkap Satreskrim ya, ini Wardoto 60 tahun, warga Desa Suktamana, Kecamatan Musyawarah Kabupaten Utara, dan ada lagi 2 TSK lainnya. Ini salah satu berita yang terhangat di koran sn.com. Selanjutnya ada juga berita dugaan korupsi, Pep. Sudah baca belum? Yang mana tuh Kak? Yang dugaan korupsi kredit Bank Sumsel Babel.
Oh, belum kebaca Itu itu, sudah Kak. naik penyidikan, tapi Kajati belum periksa saksi. Sudah baca belum, Kak? Belum, Kak. Ini berita sangat menarik, Kak. Cukup banyak ya viewersnya ya di koranasal.com. Jadi pengembangan perkara dugaan kasus korupsi kredit modal kerja di Bank Sumsel ini yang terjadi tahun 2014 ya. Itu menjerat Agustinus Julianto sebagai terpidana. Untuk selengkapnya silakan buka di koranasal.com. Di sini beritanya cukup menarik. Selanjutnya masih tetap dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Mungkin Pepe sudah lihat juga judulnya ya. Iya, Kak. Udah ada tampil di Sudah cetak tampil, juga ya. itu, Kak. Itu banyak sekali hot isu ya. Itu untuk berita yang regional. Selanjutnya kita ada juga tampil di situ berita-berita dari internasional seperti kunjungan Prabowo ke Korea. Ini merupakan mungkin ada sisi bilateral ya, kerjasama antar kedua negara ya. Strategi pertahanan tuh kayaknya, Kak. Strategi pertahanan, Pepe sudah baca ya? Sepertinya itu, Kak. Sepertinya ya, jangan sepertinya. Seperti itu. Selanjutnya itu. ada berita Korea Selatan ya, melaporkan lonjakan kasus virus corona di negara sendiri. Alhamdulillah, Lahat sangat hebat, hampir tidak ada kasus corona, hanya 25. Ada berarti ya, Hanya. hanya 25. Terus ada juga berita tentang COVID juga dari WHO. Banyak sejumlah negara belum bisa melaksanakan vaksinasi COVID. Ingin tahu lebih lanjut? Klik dong koranasal.com. Banyak sekali. Terus ada Pemkat Lahat dorong PPRG, berita untuk regional, dan masih banyak lagi ya. Ada berita di 17 kabupaten kota. Berita pariwisata juga ada di situ, berita otomotif. Kalau otomotif kita belum banyak tahu ya. Nah, pasti untuk di rubrik otomotif itu ada Kia Sonet dengan Apa 7 tuh, Kak? seater resmi meluncur dengan harga mulai dari 199 juta. Kia, tahu? Oh, Kia? mobil Kia, Kak. Mobil Kia. Tahu? Tahu, Kak. Mobil mana? India ya, Kak. India, Korea. Oh, Korea. Terus ada lagi token hybrid TKO ciptakan recall 10,5 juta BNB. Nah, terus ada berita yang cukup menarik di rubrik wisata, itu adalah resto kolam susu. Wow. Ada tower jodoh di situ. Pepe udah jodoh belum? Sedang mencari. Nah, eksis jomblo lah kalau kau Pepe. Selanjutnya mungkin tidak terlalu banyak ya isu nasional. Untuk KLB, Kongres Luar Biasa, sepertinya sudah mulai meredam, tidak terlalu dimunculkan lagi, jadi tidak terlalu kita bahas. Di sini cuman kita mau kasih tahu aja bahwa koranasal.com merupakan berita online yang cukup lengkap dan recommended ya untuk dikonsumsi. Oke, selanjutnya kita ketemu lagi. Saya angkat telepon dulu ya, sorry ya. Nanti kita sambung lagi ya. Kaget kita sambung lagi. Tanggungin maksudnya. Oke? Selamat sore Pak ya. Sampai ketemu lagi, sukses selalu. Telepon dari rekan media juga. Masih terkait tentang berita dugaan korupsi, itu ada Ahmad Najib dicecar 20 pertanyaan soal dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Korupsi banyak sekali ya di Sumsel ini ya. Banyak sekali, Kak. Ya, tapi Apalagi yang masih Sriwijaya itu, Kak. iya, sampai Bang Sumsel Baba juga dugaan korupsi, Ada korupsi juga juga. terangkat di Kajati ya. Tapi ya silakanlah pihak aparat penegak hukum yang bekerja ya. Kita Siap. selaku media hanya memberikan Mengontrol. informasi yang memang berdasarkan informasi A1 ya, Ya. informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya masih terkait dugaan korupsi juga, itu ada 3 jam Ahmad Najib, mantan asisten Kesra Sumsel, diperiksa Kajati terkait dugaan kasus korupsi Masjid Sriwijaya. Oh, masih lagi-lagi masih menyoroti kasus dugaan Masjid Sriwijaya ya. Masih juga di sini di bawahnya lagi tetap, berarti para pembaca itu dimanjakan dengan kasus berita korupsi itu, dimanjakan. Biasanya kalau dimanjakan tuh dengan pemberitaan-pemberitaan ekonomi. Bagus lah, Kak. Kayak kau sini dikit dong, situ. Aku udah fokus lihat. Sini aja nih, Kak. Iya, ada fokus. Terus juga diperiksa soal dugaan korupsi, kasus korupsi Masjid Sriwijaya. Ahmad Nasuhi, mantan PLT Kabiro Kesra, dicecar 20 pertanyaan. Selanjutnya ditanya peran Najib terkait dana hibah Masjid Sriwijaya. Mantan PLT Kabiro Kesra, no comment.
Nah, selanjutnya silahkan juga klik di sini. Banyak sekali mata-mata kita dimanjakan oleh berita dugaan kasus korupsi di sini ya. Selanjutnya itu ada Kajati Sumsel, layangkan surat pemanggilan kedua untuk Alek Nurdin. Beritahu Alek Nurdin siapa? Tahu dong kak, Alek Nurdin itu adalah mantan gubernur Sumsel. ya, beliau cukup cukup terkenal ya pada periode pada saat beliau menjabat ya, dan memang sedikit bercerita banyak sekali pembangunan yang terjadi pada saat pembangunan pemerintahan Alek Nurdin, dan memang sangat visioner. Kalau Bapak Alek Nurdin ini sangat apresiasi juga ya. Saya juga ngefans dengan beliau itu, tapi nggak pernah ketemu ya. Mudah-mudahan anak Lensa bisa Suatu saat bisa duduk bareng kita ya. wawancara ya, minta wejangan Wejangan. gimana sih supaya kita generasi muda juga bisa berkiprah ya di kegiatan kita. Selanjutnya tuh Kejati Sumsel, panggil 3 saksi dugaan kasus Masjid Sriwijaya, itu terbitan Kamis 8 April, berarti kemarin ya Beb ya? Iya kak. Terbitan kemarin, dan ini masih isu hot terus. Tapi biasanya baca yang mana nih kalau lebih senang ini di koran.sn.com? Aku biasa di rubrik otomotif sama wisata kak. Otomotif ya? Otomotif. Apa ini? Lamborghini? Lamborghini sama yang Kia tadi itu kak. Oh iya. Terus mobil nasional? Mobil Bisa nasional. dibahas. Terus selanjutnya itu ada Polres Lahat komitmen berantas narkoba. Itu ada juga di koran.sn.com. Ada juga 60 operator sister ikut BIMTEK pengelolaan aplikasi. Selanjutnya ada dari Jakarta juga itu Dodi Reza wujudkan visi besar MUBA di sektor migas. Itu ada juga di rubrik MUBA maju bersama. Selanjutnya ada juga di kabupaten lain berita-berita yang tidak lebih hangat ya. Tapi Pep, kalau misalkan kita mau bahas satu persatu, berita di koran SN ini Banyak sekali yang menarik ya Pep ya. Bahkan sudah banyak sekali Pep kalau dilihat di apa namanya Pep? Siklus apa Pep? Kalau sering lihat di YouTube itu apa namanya? Siklus bisa beranda Ya. atau fit. Sudah ribuan, bahkan alhamdulillah sudah ribuan viewers. Terus selanjutnya kita juga berduka ada sosok tokoh di Sumsel ini tutup usia, itu almarhum Mayudin ya, kemarin tutup usia. Beliau almarhum merupakan sosok yang jenius, organisatoris, inspiratif, hangat dan sangat terbuka, dan cukup humble dengan masyarakat Kabupaten Lahat. Selanjutnya masih kita balik lagi ke masalah COVID-19. COVID-19 ini Febri sudah vaksin belum? Saya belum kak. Kenapa? Saya memang tidak bisa divaksin kak. Tidak bisa divaksin atau takut kena suntik? Tidak bisa divaksin kak. Tidak bisa kejang-kejang Pak? Kejang-kejang kak. Step. Jadi vaksin juga tidak harus dipaksakan. Melihat kondisi seperti Febri ya, kondisi jomblo, kurang sehat, tapi dia tetap bahagia. Selanjutnya ada berita nasional juga ya Pep ya. Iya kan. Kita kembali lagi ke bahasan kita itu. Selanjutnya itu ada Menkes, pemerintah tambah pesanan vaksin Sinovac, antisipasi embargo. Wow, akan ada embargo Pep? Embargo tuh apa Mungkin tuh, Kak? ya, embargo itu ya silakan baca Pep. Gimana sih? Kok nanya Sita? Aduh, buka Google. Embargo kak ya. Embargo, bukan berugo Pep. Itu waktu bulan puasa. Terus ada berita tentang COVID itu 11 kelurahan di Palangkaraya zona hijau penyebaran COVID-19. Terus ada tentang berita Islami, di situ ada jaring generasi Qurani, ratusan hafilah ikuti STQ ke-26 OKU. Ada juga di koran.sn.com. Febri kalau ada kuota silakan buka di situ ya. Febri Siap, jarang ada kuota, biasanya tethering terus ini sama aku nih. Bisin biaya nih. Kerja enggak nih, gaji makan terus ini. Terus apa lagi Pep yang kau baca di situ Pep yang lebih tertarik lagi ya? Banyak sekali Pep ya. Banyak sekali Kak. Nah terus Pep, ada berita tentang YouTube ya. YouTube, kita YouTuber bukan Pep? Bukan Kak. ya. Karena kita nggak mencari subscribe. Benar. Tapi kalau mau subscribe boleh. Boleh. Nggak dilarang. Kita nggak cari duit ya di Benar, subscribe ya. Kita mengasah karya. Setelah itu dapat subscribe itu dapat duit. Pep. Benar. Sama baik Pep. Jadi itu ada
YouTube rilis presentase tayangan video yang melanggar aturan. Emang banyak Beb yang melanggar aturan Beb ya. Kena license ya Kak ya. Kena license ya, misalkan kalau misalkan videonya kita, terus kita menggunakan musik-musik yang under lisensi. Jadi kita harus bayar mungkin Beb ya. Benar Kak, Ke kena YouTube copyright ya. kita Kak. Ke copyright ya. Bukan kopi seperti ini ya. Beda kopinya itu Kak. Nah, selanjutnya ada berita gadget. Itu Realme 8 Pro hadirkan kamera 108 megapiksel. Wow, Beb. Ngalahin DSLR tuh Kak. DSLR aja cuma 24 megapiksel Kak. 108 megapiksel. Ini tembus pandang ya. Bahaya nih Beb. Pikselnya rame itu. Kau di foto dari sini kelihatan semua yang kau pakai. Hah? Nah, selanjutnya untuk di berita Sumsel Febri ya. Itu juga ada Sumsel butuh generasi milenial jadi pelopor usaha pertanian. Mungkin porang ya Beb ya di sini ya. Porang lagi naik daun tuh Ya, Kak. daun atau daunnya yang naik porang Beb. Daun naik porang atau porang naik daun Kak? Milioner nanam porang tuh Beb. Besar itu keuntungannya. Itu kawan aku ada Beb, nanam porang cuma 1 pot milioner Beb. Pot apa dulu tuh Kak? Dia nanam porang Heeh. satu, habis itu jual mobil Beb. Jadi milioner Beb. Terus dia nanam porang cuma 1 juga tetap jadi milioner Beb. Jual apa lagi tuh Kak? Dia jual nanam porang, terus tanahnya dijual. Sama tanah-tanahnya Ya, Kak 2 dijual. hektar gitu. Porangnya cuma 1 Beb. Tapi bukan lahan sengketa Beb. Oh benar Kak. Yang selalu mediasi terus bukan, ini bukan sama sekali ya Beb ya. Siapa tuh yang mediasi terus Kak? Kita bahas lagi ke sini Beb ya, topik yang lainnya itu koalisi LSM canangkan gerakan nasional zero stunting ya. Stunting tahu Beb? Tahu Kak? Apa? Kayak gizi buruk yang itu kan Kak? Ya, stunting ini lebih ke perhatian ke anak ya. Iya, Tentang gizi buruk. Semoga kita nggak ada gizi buruk ya di Lahat ya. Benar Kak. Kita kalau lihat Febri itu udah tambun ya, buncit perut itu nggak mungkin stunting gitu. Dia cuman gunda gulana. Sudah kelana. Terus selanjutnya itu ada Gubernur Sumsel tuh Herman Deru. Inovasi ekstrim harus dilakukan guna atasi kelangkaan pupuk. Mungkin antisipasi saja pupuk tidak mengalami kelangkaan ya. Selanjutnya itu ada 48 korban banjir lahar hujan di Lembata belum ditemukan. Selanjutnya ada juga tentang bencana Pep, itu 8 analisis daerah terkena banjir Flores Timur dengan citra satelit. Wah, semoga yang tertimpa musibah juga dikuatkan ya Pep ya, dan Indonesia tidak terkena musibah selanjutnya ya. Apalagi kita akan bulan Ramadan ya Pep ya. Puasa Pep. Iya Kak. Ini buat diet. Diet. Banyak sekali Pep kalau kita bicara tentang terbitan Suara Nusantara. Tapi di sini kita mengajak teman-teman anak Lensa Project itu coba mengenal lebih dekat lagi sosok Suara Nusantara. Di situ ada kami loh, ada aku, ada Febri ya, karya kami di situ, informasi kami di situ. Bagi teman-teman ya anak Lensa Project yang ingin memberikan saran, tema apa aja sih yang harus dibawakan oleh anak Lensa Project, mungkin bisa komen ya, atau datang ke tempat kami di, saya nggak sebutkan namanya ya di mana ya, karena nanti bahaya juga kalau disebut datang semua ya. Iya Kak, rame jadinya Kak. Kami mungkin di kawasan Kapling ya. Bloknya ke situ nggak? Jangan. Di kawasan Pondok Labu ya lebih tepat. Pondok Labu. Tahu Pondok Labu? Pondok Labu itu kawasan elit Pep kalau di Jakarta. Itu kawasan para menteri gitu. Katanya. Saya belum pernah ke situ kan. Katanya. Yang pasti kalau yang Menteng ya. Menteng bisa. Menteng. Tahu Menteng Pep? Sampingan Pondok Indah itu Kak. Aku cuma taunya Menteng Pep, enggak tahu. Taunya kalau Menteng itu anak wong kayu kalau taunya gitu. Mau enggak tahu. Belum tahu. Entah, yang pasti Menteng itu banyak komplek pejabat ya, komplek ex pejabat dan pejabat saat ini, dan mungkin suatu saat kita syuting di Menteng itu ya. Halo anak Mudah-mudahan ya. Undang anak Lensa, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya nanti ya. Juga kami terus minta saran kritik ya, apapun bentuknya, karena di sini bentuknya adalah hiburan yang mengedukasi ya. Bagi yang teredukasi, bagi yang tidak ya sensitifikasi yang ada ya Beb ya. Iya, Ada ya. juga yang sensitif dengan video-video konten kami ya. Di sini kami tidak ada rasis, no seks, no sara. Di sini hanyalah sebuah konteks dialog
atau prolog yang kami sampaikan dengan kawan-kawan, dengan diksi, intuisi, pemilihan naskah yang kami sampaikan secara lisan itu dengan santun bagi yang menyerap santun, sopan bagi yang menyerapnya itu sopan, tapi bagi kami sopan. Kalaupun ada rokok di sini, ini hanyalah hobi saya yang rokok yang nggak bisa dilepas. Dan konten kami sangat apa Pep? Originalitas. Original pasti Kak. Yang baik ditiru di konten ini, yang buruk jangan. Kalau rokok jangan. Rokok itu merusak badan. Febri nggak ngerokok. Dia ngepep. Jadi sekian dulu video dari anak lensa kali ini. Ini hanya kerinduan kami dengan Menyapa. teman-teman lensa ya. Jadi jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, jangan lupa ngopi, karena kopi hari ini nikmat sekali. Sekian, sampai ketemu lagi. Salam anak lensa, dadah. Dadah, dadah, dadah. Bentar, aku minum dulu ya, Beb. Bye.